Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara sekalian di minggu sesudah Natal. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Egbert Parasian Sihombing STHMI. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Allah. Kita tahbiskan ibadah kita siang ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dibacakan dari kita untuk kita dari Mazmur 37 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Kyrie eleison,
Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 1 ayat 18, yang demikian ini bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 1 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi dari kitab Efesus 1 ayat 11 sampai 14, yang demikian ini bunyinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga,
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku menyayangi Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Melalui peristiwa perayaan Natal yang kami nikmati di tahun 2020 ini, bahkan Natal dan juga Natal kedua, kami melakukannya melalui streaming karena memang kami masih bergumul di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih terus meningkat. Tuhan, kami tetap mau bersyukur atas segala apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Dalam syukur itulah Tuhan kami mau mendengar firman dan menyatakan diri patuh kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi alat pembicara bagi kami sekalian, sehingga kami sama-sama dimotivasi melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelanus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan firman Allah. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Diharapkan suasana malam Natal dan juga Natal pertama itu memberikan kelegaan bagi kita, meskipun kita melakukannya dengan live streaming. Ada hal yang menarik Bapak Ibu dan Saudara yang kita perlu sama-sama pikirkan tentang teks yang baru kita baca. Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada perselisihan paham yang sudah lama terjadi di antara manusia, lalu kemudian perselisihan itu mau diubah menjadi sesuatu yang baru, pertanyaannya adalah, mudahkah itu? Tidak mudah. Contoh Bapak Ibu, ketika saya
pernah menyatakan bahwa orang Majus itu adalah bukan orang yang benar-benar mengikuti Yesus. Orang Majus itu adalah ahli sihir sebenarnya, ahli nujum. Dari mana tahu? Silakan baca di belakang Alkitab tuh. Nah, setelah kita baca dari Alkitab itu, apakah kita mau mempersembahkan persembahan seperti orang Majus? Ya jangan mau. Kenapa? Karena jelas namanya ahli nujum atau orang Majus berarti dia orang yang tidak percaya Yesus. Ini yang perlu dipahami. Kalau dia orang Majus yang sudah percaya dengan Yesus, tentu dia tidak disebut orang Majus. Gitu. Hampir sama Bapak Ibu dan Saudara. Misalnya seseorang sudah menjadi napi, lalu dia keluar dari penjara, ya tentu disebut siapa? Dia bukan napi lagi, dia disebut mantan napi toh. Jadi kalau orang Majus disebut orang Majus, jelas-jelas dia bukan pengikut Yesus. Dan tidak mungkin dia memberikan persembahan kepada Yesus dengan 3 gelombang itu. Ada kemenyan, emas, dan mur itu kan 3 gelombang. Lalu mereka dinyatakan percaya pada Yesus, tidak, karena mereka masih disebut najum, Majus, ahli nujum. Kecuali dikatakan mereka mantan ahli nujum. Nah, itu baru mereka percaya. Nah, mudahkah membuat pemahaman itu berubah? Tidak mudah Bapak Ibu. Karena selama ini kita memahami bahwa orang Majus itu adalah seorang raja, padahal bukan. Itu kita lihat dari latar belakang. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita baca teks yang sudah dibaca tadi. Sebenarnya teks ini cuma singkat, mau menunjukkan bahwa Yesus kembali dari Mesir ke daerah Yerusalem. Tetapi mari kita coba lihat sebenarnya perjalanannya bagaimana sih dari Mesir ke Yerusalem. Pertama toh kalau kita baca tanggal 26 dikatakan Tuhan memberitahu kepada Yusuf, kau pergi ke Mesir. Pergi dia boyong-boyong malam-malam ke Mesir, katanya begitu toh. Lalu kemudian sudah sampai di Mesir, balik lagi, pergi lagi dia, balik lagi ke Yerusalem dan Mesir. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara adalah, mudahkah Yusuf melakukan perjalanan itu? Bayangkan waktu itu belum ada pesawat seperti sekarang, belum ada mobil, belum ada kuda, yang ada onta. Jalan ke situ berapa lama? Sudah pasti lama, minimal 1 bulan. Lalu bagaimana persoalan di jalan? Ya itu memang jelas menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan langsung anggap gampangnya itu. Tidak. Ini situasi yang sangat-sangat menyulitkan. Tetapi perhatikan di situ bahwa Yusuf taat. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan kita adalah begini. Kan kadang-kadang anak-anak juga suka tanya, Pak Pendeta, ada apa? Masa sih Tuhan tidak lindungi? Kenapa sih tidak tiba-tiba Tuhan hantam aja itu yang musuhnya orang Yesus itu kan selesai? Iya, itu menurut pikiranmu. Tapi Tuhan Yesus harus melewati masa-masa kehidupan seperti manusia biasa. Dia tidak boleh melalui cara-cara ilahi. Yesus harus menempuh cara penyelamatan manusia melalui cara-cara duniawi. Artinya Yesus harus lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan ilahi. Mudahkah itu? Jelas Bapak Ibu dan Saudara, tidak mudah. Contoh kalau mau melihat itu gampang. Bapak Ibu misalnya jadi orang yang dihormati, silakan pergi ke satu daerah yang tidak mengenal Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu dihormati. Silakan hidup di situ. Susahnya, waduh, susahnya minta ampun.
seperti Tuhan Yesus lah, kira-kira begitu. Nah, jadi yang kita mau lihat Bapak Ibu dan Saudara adalah bahwa berita Herodes mati pada waktu itu sesuatu yang sungguh-sungguh sangat menggembirakan bagi Yusuf, Maria. Yesus belum tahu karena masih kecil waktu itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah Yusuf harus berangkat. Bayangkanlah itu. Dia harus berangkat lagi, dan dia tentu harus keluarkan koceknya lagi segala macam. Lalu kemudian ia harus berjalan berhari-hari, hari malam, dan kemudian dia harus menempuh itu semua. Jadi ini sebenarnya sebuah pergumulan yang luar biasa. Persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, Yusuf taat. Lalu ya kita tanya, kalau kita diperlakukan Tuhan begitu, mau taat apa enggak? Oke lah, misalnya perjalanannya itu dari Aceh sampai ke Jakarta, tidak boleh naik pesawat, tidak boleh naik mobil, onta. Setelah itu apa? Sudah pulang sampai ke Jakarta, lalu Tuhan bilang, balik lagi ya ke Aceh. Mau taat apa enggak? Belum tentu. Ya tuh, belum tentu. Karena kita akan berpikir panjang kali itu kan. Tetapi Yusuf katakan, no, saya harus taat. Dan ia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bisa kita bayangkan sekarang, di mana ketaatan kita? Taatkah kita pada Tuhan? Jangankan begitu, mengikuti PSBB saja atau mengikuti yang namanya 3M itu belum tentu kita lakukan. Itu masih hal yang paling kecil. Justru itu Bapak Ibu dan Saudara, yang sebenarnya yang harus kita lihat adalah, pertama, bagaimana kita bisa mentaati Yesus di masa-masa pandemi ini. Yang kedua, kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudara adalah Yesus akhirnya memang dibawa ke daerah Yerusalem, daerah Israel lah, kira-kira begitu. Tetapi ketika Yusuf mengetahui medan politik, karena yang menjadi penguasa pengganti Herodes adalah anaknya Arkelaus itu, wah ini berbahaya, ini kejam. Lalu kemudian Yusuf merasa keberatan, lalu kemudian dia mendapat informasi mimpi lagi bahwa ia harus meninggalkan daerah Bethlehem, lalu kemudian masuk ke daerah Nazaret. Situasi yang menarik juga, bahwa ternyata Tuhan ingin memberikan keselamatan tetapi dengan cara manusiawi. Bisakah Tuhan memberikan segala sesuatu tentang masalah itu dengan cara yang ilahi? Sangat bisa. Tetapi jelas Tuhan tidak menggunakan itu. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan. Karena Tuhan ingin memberikan pengertian bagi kita bagaimana taatnya orang percaya yang diharapkan Tuhan di dunia ini. Kalau Tuhan memberikan pengertian bahwa segera lenyap dan segera selesai, semuanya habis, musuh-musuh habis semua, apa yang terjadi? Siapa yang mau bisa ikut seperti itu? Nggak ada. Mana ada manusia yang bisa bikin begitu? Akhirnya semua jadi hanya omong kosong kan? Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau dia hadir ke dunia ini cuma omong kosong. Dia ingin menyatakan realita, dia ingin menyatakan kepedulian, dia ingin menyatakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi mau dikatakan begini, Anda atau kita sebagai manusia berdosa bisa mengikuti Tuhan. Jangan seperti banyak orang bilang, aduh aku orang berdosa, gak mungkin saya ikut Tuhan, gak mungkin. Mau melalui teks ini mau mengatakan Anda sebagai orang berdosa bisa mengikuti Tuhan. Caranya gimana? Ya menanggalkan diri. Memang bukan hal yang mudah.
Nah, disitulah Bapak Ibu dan Saudara pengertian pendamaian. Jadi Allah ingin supaya mindset kita, pemikiran kita, semua kehidupan kita, budaya kita dirubah. Yang tadinya menolak, yang tadinya tidak mau percaya, yang tadinya justru meninggalkan, sekarang pelan-pelan melihat. Sebenarnya kalau mau kita baca secara praktis Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya kita tidak ya kalau mau simple, tidak usah buka Alkitab aja deh, tapi belajar saja dari kondisi pandemi ini. Siapa yang bisa menyatakan bahwa meskipun pandemi saya hidup saat ini oleh karena saya sendiri hebat? Ada yang bilang begitu? Jangan berharap. Dari sini aja kita bisa lihat bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang mampu bisa melewati pandemi ini kalau Tuhan tidak campur tangan. Ini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita perlu mengenal, perlu melihat situasi kita. Dulu ketika orang-orang Israel dalam situasi sangat-sangat sulit, Allah hadir. Allah ingin memberikan sukacita, Allah ingin memberikan pengharapan, bahkan dengan contoh langsung. Mereka tidak ngerti juga. Lalu kemudian dalam situasi seperti itu Allah terus memberikan pembinaan, penghafalan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya apa yang diinformasikan dulu itu, kejadian itu menjadi sesuatu yang kita percaya sekarang dengan iman Kristiani. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan Saudara adalah mari kita coba kontraskan itu, atau kita sama-sama coba pahami dalam sukacita setelah Natal itu dalam situasi pandemi kita. Berarti kalau Yusuf bisa taat, dia taat penuh, jarak sejauh apapun dia akan lakukan. Jika memang itu harus jalan kaki, jalan kaki. Jika itu harus naik onta, ya naik onta. Nah, persoalannya Bapak Ibu dan Saudara adalah, bisakah kita seperti Yusuf? Baik atau tidak baik, waktunya terus melayani dengan sungguh-sungguh dan serius. Ini penting, karena Yusuf pun adalah orang yang taat seperti itu. Ia melakukannya dengan serius dan sangat-sangat penuh dengan hati-hati. Tetapi karena ia tulus, Tuhan melindunginya. Inilah yang perlu kita lihat. Sekarang kita masuk tanggal 27. 3 hari lagi kita masuk dalam tanggal 30, 4 hari tanggal 31, dan kemudian kita akan menikmati tahun baru. Persoalan kita Bapak Ibu dan Saudara adalah, apakah suasana tahun baru itu adalah suasana yang kita inginkan atau tidak? Ataukah suasana tahun baru itu adalah suasana yang penuh dengan gegap gempita atau justru penuh dengan duka cita? Kita belum tahu. Sampai saat ini belum ada peramal seperti Pemaroren dulu tuh, belum ada. Saat ini hanya bisa dikatakan bahwa ya mungkin pandemi masih terus. Tetapi kita mau katakan begini Bapak Ibu dan Saudara, jangan soal berpikir pandemi akan habis. Tidak usah berpikir begitu. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menjaga diri kita dengan baik dan menjadi selamat dalam kehidupan, pelayanan, keluarga, sehingga masyarakat juga bisa memahami itu. Kalau kita berpikir supaya pandemi ini habis segala macam, apa caranya? Sampai saat ini belum ada informasi yang bisa
kita katakan baik. Bahkan informasi terakhir, semua yang namanya obat-obat atau vaksin yang dibeli segala macam itu kan sekarang sedang uji coba juga. Jadi ya daripada kita pusing memikirkan macam-macam, lebih bagus kita berpikir bagaimana kesehatan kita terjaga dengan baik. Itu saja. Soal apakah pandemi ini akan lewat atau tidak, kita tidak usah perlu memikirkan itu lagi. Tapi yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita menjaga segala situasi dengan baik. Taat aturan, itulah yang penting. Sebenarnya kalau kita mau ambil positif, sebenarnya pandemi ini mengajari kita bagaimana kita taat. Taat pada Tuhan, taat pada pemerintah, taat pada keluarga, segala sesuatu harus taat. Bisa saja dengan ketaatan-ketaatan itu justru akan menjadi lebih baik. Hal yang memberikan sesuatu yang baik bagi kita adalah kalau Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang baru, Nazaret, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kedamaian bagi keluarga itu dan awal bagi dunia. Sama juga Bapak Ibu dan Saudara, kita juga diharapkan dapat membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah bangsa dan negara. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam hidup hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia ini. Kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli, masing-masing dengan sikap sempurna, mata terbuka, berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Sang yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita satu sama-sama menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Semakin hari Engkau memberikan waktu bagi kami, maka kami semakin juga mendekati akhir dari tahun ini. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat menikmati tahun 2020 dengan penuh sukacita oleh karena berbagai macam situasi termasuk pandemi ini. Kami mengerti Tuhan bahwa akibat pandemi ini banyak sekali hal-hal yang harus kami
antisipasi, bahkan kami harus memperbaharui pola hidup. Kami memahami juga banyak korban di dalamnya. Tuhan, kami tahu bahwa ini semua mengajari kami bagaimana kami harus taat kepadamu. Kami taat kepada aturan-aturan yang sudah disiapkan, baik aturan-aturan duniawi ini, demikian juga dengan aturan-aturan rohani, sehingga kami benar-benar dapat memanfaatkannya itu untuk kepentingan kami dan juga untuk kepentingan dalam persekutuan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ubah kami supaya kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Kami mengerti bahwa tidak mudah untuk melakukan perubahan, tapi kami yakin Engkau dapat membina, Engkau dapat mengiring, Engkau dapat membawa kami ke suasana yang penuh dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu sehingga kami berubah. Jika Engkau bisa merubah pemahaman Saulus sehingga dapat menjadi Paulus, Tuhan juga mengubah pemahaman dari Yunus dan orang-orang lainnya di dalam Alkitab. Pasti kami yakin percaya Tuhan juga mampu mengubah pemahaman kami. Biarlah kami selalu mengharapkan yang baik daripada Tuhan dan siap melakukannya. Kalau Yusuf siap melakukannya karena kami mengerti dalam situasi Yusuf di kala itu, pasti ia akan sangat sulit. Kami bisa mengerti, memahami situasinya. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami juga supaya kami juga siap menghadapi segala situasi yang ada di tahun kehidupan kami ini, baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021 mendatang kelak. Jika Tuhan izinkan, biar kami dapat melakukannya dan juga belajar bagaimana taat, bagaimana harus tertib sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami sukar untuk melakukannya karena kami ingin mau kami sendiri. Kami masih ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kami kehendaki, tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan oleh kondisi seperti itu, kami selalu berada dalam situasi terlambat, bahkan kami selalu berada dalam situasi terbelakang. Tuhan, inilah sesuatu yang menjadi pergumulan kami di dalam seluruh kehidupan kami. Demikian juga Tuhan dengan masalah kepatuhan, ketaatan yang dilakukan oleh Yusuf sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami juga dapat berbuat hal yang sama, sehingga dari ketaatan itu Yusuf dapat membawa istrinya Maria dan Yesus anaknya ke tempat yang baru, dan itu justru memberikan sukacita, damai sejahtera. Kadang-kadang kami mengerti Tuhan, kami justru sukar untuk menjadi taat. Kami ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kami kehendaki, dan bahkan bisa saja kami justru menjadi pelawan firman. Bantu kami supaya kami menyadari akan segala situasi kondisi ini. Tuhan, kami teringat akan pemerintah kami yang selalu berusaha untuk memberikan berbagai macam pelayanan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tapi memang Tuhan, kami mengerti juga bahwa bangsa dan negara ini sudah kadung atau sudah memahami segala situasi dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga ketika pemerintah menawarkan hal-hal yang baik, maka itu sangat susah untuk dilakukan dan dijalani. Bahkan di sana sini justru memprotes, bahkan banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan, bantu kami, bantu pemerintah ini, supaya pemerintah ini bisa mengerti, bisa membawa warga negara ini ke situasi yang lebih baik. Bahkan seluruh warga negara bisa terbuka. Banyak hal yang baik yang dilakukan hampir selama 10 tahun, hampir selama 8 tahun ini, tapi semuanya sering dihambat atau semuanya sering dilakukan berbagai macam hal-hal yang tidak menarik, seakan-akan justru pemerintah banyak
melakukan hal-hal yang salah. Oleh karena itu Tuhan, dalam situasi perbedaan pemikiran, perbedaan pemahaman, Tuhan kiranya menolong memberkati supaya pimpinan negara kami dengan semua aparatnya, juga warga negara sama-sama dapat mengerti, memahami akan kesulitan kami yang memang sudah lama mendapatkan situasi yang tidak baik, sehingga itu semua harus digumulkan dan kemudian harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan serius. Tuhan, kami juga teringat akan kehidupan pelayanan kami di gereja Tugu. Kami mengerti, kami juga tidak mudah Tuhan untuk mengubah pemahaman ketika kami mau melakukan pelayanan. Banyak juga yang ditolak, banyak juga yang merasa bahwa PHM ataupun majelis jemaat ataupun pengurus lain dan lain sebagainya justru dituding melakukan hal-hal yang salah. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat menjelaskan, dapat memberikan pengertian, dapat memberikan pemahaman. Kami juga teringat akan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit oleh karena berbagai macam situasi, baik yang bergumul di rumah sakit maupun yang bergumul di rumah. Tuhan, kami tahu sakit penyakit kadang-kadang mengganggu kami dan membuat kami tidak berdaya sama sekali. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan rekan-rekan kami, saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang menderita sakit. Berkati semua obat-obat yang dipakai oleh tim medis untuk memberikan bantuan kesembuhan. Berkati juga keluarga yang juga selalu menopang dan juga mendoakan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami kembali dapat melakukan aktivitas kami memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun juga. Tuhan, kami teringat juga akan keluarga-keluarga kami yang sedang bergumul oleh karena dampak COVID ini, ataupun oleh karena berbagai macam situasi kondisi yang tidak bisa kami pahami satu persatu. Tuhan, kami menolong memberkati supaya setiap pergumulan yang dihadapi Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati, dan kemudian mereka semua dapat mendapatkan jalan keluar di dalamnya, dan mereka tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Banyak hal Tuhan yang kami pohonkan kepada-Mu, karena kami mengerti situasi-situasi yang terjadi ini tidak bisa kami kontrol dengan baik. Kami teringat akan suasana tahun baru. Tuhan, suasana ini adalah suasana yang memang gegap gempita dari waktu ke waktu. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami mohon Tuhan kiranya memberkati, melindungi supaya suasana tahun baru benar-benar menjadi suasana yang baik bagi semua masyarakat di dunia ini, juga khususnya di Indonesia, sehingga kami sama-sama dapat menikmatinya oleh karena Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami tahu kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan berikutnya, tapi biarlah kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan
Umat Tuhan, mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur pasal 75, Mazmur pasal 76 ayat 12 yang menyatakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami, kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada minggu ini. Ibadah masa raya Natal dan Tahun Baru 2021 diinformasikan kepada seluruh warga GPIB Jemaat Tugu dan simpatisan bahwa seluruh ibadah raya dalam rangka Natal dan Tahun Baru mulai Kamis 24 Desember 2020 sampai dengan ibadah Minggu 3 Januari 2021 akan dilaksanakan secara live streaming dengan jadwal tayang sebagai berikut. Ibadah akhir tahun Kamis 31 Desember 2020 mulai tayang pada jam 19.00 WIB. Ibadah Tahun Baru Jumat 1 Januari 2021 mulai tayang pada jam 10.00 WIB. Ibadah Minggu 3 Januari 2021 mulai tayang pada jam 10.00 WIB. Sakramen Baptisan Kudus Natal kedua akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Demikian untuk diketahui. Libur kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu. Libur kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu pada Kamis 24 Desember 2020 sampai dengan Senin 4 Januari 2021. Kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu akan aktif kembali pada Selasa 5 Januari 2021. Mohon perhatian warga jemaat GPIB Tugu. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Ekber Parasian Sihombing STH Emin KMJ GPIB Tugu yang melayani ibadah jam 10.00 WIB. Prokantor, organis, operator sound system, operator multimedia yang mendukung ibadah ini.
seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberi persembahannya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Terimalah amanat pengutusan Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.